Shalom, selamat siang jemaat Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap berkata Tuhan Yesus baik, amin. Semalam jam 11 saya mulai sakit pinggang saya. Saya tahan-tahan sampai jam 2, setengah 2 ya. Saya nggak tahan, saya bangunin istri udah ke IGD ya. Jadi dikasih obat nih. Dan tadi baru pesan tiba-tiba mulai sakit lagi nih, saudara ya. Mungkin ada batu ginjal atau apa gitu ya di pinggang saya ini ya. Ya doakan saya bisa sampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu siang hari ini karena saya dari semalam saya berdoa Tuhan, saya mau sampaikan isi hatimu Tuhan kepada jemaat Tuhan berikan kekuatan ya. Dan tema yang diberikan Bapak Ibu pada hari ini oleh tim ibadah raya adalah Loving My Identity. Jadi saya cari loving ini apa gitu ya artinya ya. Ternyata loving itu kalau kita Google akan keluar kata sifat. Ternyata loving itu kata sifat yang artinya itu penyayang atau pengasih. Jadi ketika kita menerima Yesus di dalam hidup kita, Tuhan menjadikan kita tuh memiliki karakter, memiliki identitas, memiliki sifat sebagai pengasih dan penyayang. Setuju Bapak Ibu? Amin. Nah, tapi jujur aja saudara, nggak selalu kita itu bisa menjadi pengasih dan penyayang. Kadang mungkin sempat ya hati kita itu jadi dingin. Padahal yang membuat hati kita hangat itu kasih. Ya, kasih yang menghangatkan hati kita. Dan ketika hati kita menjadi dingin, karena apa? Karena kita meninggalkan kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Dan itu yang saya alami beberapa waktu yang lalu ya, dari akhir tahun ya, 31 Desember, memasuki tahun baru ini, sampai bulan kelima mungkin saudara. Saya itu, hati saya jadi dingin saudara. Jadi nggak ada gairah gitu ya, semangat untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi orang lain. Kalau diminta pelayanan, kalau bisa saya excuse, saya menghindar, saya menolak gitu ya. Karena apa saudara? Ternyata saya itu selama 5 bulan saya hanya fokus mikirin masalah saya sendiri saudara. Mikirin diri saya sendiri. Dan ternyata itu salah saudara. Kemudian baru Tuhan kembali membuat saya refokus kembali sama Tuhan. Bahwa fokusnya bukan hanya kepada diri saya, tapi sebaiknya sesungguhnya yang benar kepada Tuhan. Ada satu gambar saudara yang beberapa waktu lalu saya dapat ya dari teman di WhatsApp. Mungkin teman-teman juga pernah dapat ya gambar ini. Mungkin kita bisa beribadah, kita bisa ke komsel, kita bisa membaca firman Tuhan setiap hari, tapi kita akhirnya terjatuh saudara. Mungkin kita nggak melakukan dosa-dosa yang aneh-aneh saudara, tapi kita jatuh karena apa? Hati kita jadi dingin. Karena kita meninggalkan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Dari luar kita masih kelihatan baik-baik. Dari luar kita masih melayani Tuhan. Kita masih aktif dengan banyak kegiatan rohani setiap minggu. Tetapi sesungguhnya kita terjatuh saudara. Terjatuh di dalam kedinginan hati, di dalam kita meninggalkan kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Dan ini satu peringatan yang Tuhan berikan kepada kita ya, supaya kita ingat lagi kasih kita yang mula-mula sama Tuhan. Karena di hari-hari yang terakhir ini saudara, ini yang akan terjadi. Dan nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan, jangan sampai kita menggenapi ayat firman Tuhan ini. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu.
Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pasti kita nggak mau menggenapi ayat firman Tuhan ini ya. Pasti kita nggak mau kecelek di akhir hidup kita ketika kita ketemu dengan Tuhan. Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu, Hadi. Mungkin saya bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, saya kan udah melayani Tuhan. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Tapi jangan sampai kita kecelek, saudara. Sampai Tuhan bilang, Tuhan nggak kenal kita. Kenapa? Karena kita nggak mengenal apa yang menjadi isi hati Tuhan yang sesungguhnya. Karena fokus hidup kita hanyalah untuk diri kita sendiri, masalah kita sendiri. Ketika kita datang sama Tuhan, fokusnya bukan Tuhan. Tapi fokusnya adalah masalah saya, dan masalah saya. Dan kalau kita lihat saudara, apa yang ditulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 4 sampai 4. Dikatakan di ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, ini hari-hari terakhir yang sedang kita jalani saat ini. Di akhir zaman udah hari-harinya, di akhir zaman udah di ujungnya saudara. Dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu mengalami problem, mengalami masa yang sukar di dalam kehidupan Bapak Ibu, itu memang sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi di akhir tahun ini, di tahun depan, 2 tahun lagi. Tapi katanya ada masa yang sukar, firman Tuhan berkata. Kita nggak tahu, mungkin ada gempa bumi terjadi, mungkin ada penyakit apalagi selain COVID terjadi, mungkin ada goncangan ekonomi yang besar yang terjadi, kita nggak tahu saudara. Dan hal-hal ini bisa mengalihkan fokus kita dari Tuhan kepada masalah itu. Dan apa yang terjadi sama hati kita, sama hidup kita. Dikatakan ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi hanya berfokus kepada keinginan kita sendiri, berfokus kepada apa yang saya mau, apa yang saya inginkan, dan akhirnya sepertinya solusinya hanyalah uang. Padahal kita berkata, uang bukan segalanya, ya kan? Segalanya butuh, salah. Segalanya butuh Tuhan. Coba colek sebelahnya. Segalanya butuh Tuhan, butuh iman. Amin, saudara. Saya ngelihat, dengar beberapa kesaksian dari teman-teman anak saya ya, mau kuliah beberapa Tuhan bukakan jalan, dapat beasiswa 100%. Dan bahkan beberapa pemimpin di sini, beberapa PKS, teman-teman Komsel, juga saya mendengar mereka, anak-anak mereka bisa kuliah, mendapatkan beasiswa, dan melalui jalur prestasi di mana nggak bayar 100%, mungkin bayar 10%, mungkin bayar 20%. Siapa yang lakukan itu saudara? Tuhan. Segalanya butuh Tuhan, bukan segalanya butuh uang. Amin saudara. Jadi kadang-kadang itu masuk di dalam alam bawah sadar kita kan. Jadi akhirnya fokus kita cari duit, cari duit, cari duit. Pokoknya kalau ada duit, tenang gitu ya saudara. Tapi ada uang, nggak ada uang. Yang penting ada Tuhan di dalam hati kita. Amin saudara. Karena ketika kita fokusnya hanya diri kita sendiri dan menjadi hamba uang, apa yang menjadi buahnya saudara? Di ayat selanjutnya dikatakan mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Nah ini seperti yang menjadi tema kita hari ini. Saling mengasihi saudara, loving. Ketika kita hanya fokus sama diri kita sendiri dan fokus hanya cinta akan uang, kita nggak tahu caranya kita mengasihi Tuhan dengan benar, dan kita tidak tahu caranya mengasihi orang lain. Orang-orang yang bersama dengan kita di sekeliling kita, dan orang-orang yang bahkan belum kita kenal sekalipun. Kita nggak tahu caranya mengasihi dengan benar, karena fokusnya hanya kepada diri kita sendiri. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan semua itu yang sudah kita baca, itu adalah buah dari kita mengasihi diri kita sendiri. Hanya berfokus
kepada diri kita sendiri, dan cinta akan uang. Tapi kita mau pada siang hari ini, kita mau kembali lagi pada fokus yang benar. Kadang kita nggak sadar, saudara. Kita merasa diri kita udah baik-baik saja. Kita sudah di zona nyaman mungkin, sehingga kita hanya berfokus kepada diri kita. Sama seperti orang dulu berpikir bumi ini adalah pusat dari alam semesta. Jadi matahari, bulan itu mengelilingi bumi. Tetapi yang benar sebenarnya mataharilah yang menjadi pusat dan bumi itu yang mengelilingi matahari. Planet-planet yang lain itulah yang mengelilingi matahari. Seringkali tanpa kita sadari, ketika kita datang sama Tuhan, diri kita yang menjadi pusatnya. Bukan Tuhan yang menjadi pusat penyembahan kita. Kita bukan bertanya, Tuhan apa yang menjadi isi hati Tuhan? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Walaupun hari ini saya sedang sakit, walaupun hari ini saya sedang ada di dalam masalah, walaupun hari ini kondisinya tidak baik-baik saja. Tapi yang terpenting saudara, yang terutama, bukan Tuhan menyelesaikan masalah kita. Tapi yang terutama adalah kita melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Fokusnya adalah Tuhan. Kenapa Tuhan Engkau menyelamatkan saya? Kenapa Tuhan Engkau memanggil saya? Apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan? Sehingga di dalam kelemahan sekalipun, di dalam ketidakberdayaan kita sekalipun, kita mau punya satu semangat, kita tetap mau melakukan perintah Tuhan di dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadikan Tuhan seperti lampu Aladin, saudara. Pasti sudah tahu semua ya, lampu Aladin ya. Digosok-gosok, keluar Aladinnya. Aku beri kamu berapa? 3 permintaan. Kalau saudara dikasih 3 permintaan, minta apa saudara? Istri yang cantik, rumah yang gede, gitu ya. Apa? Anak-anak yang pintar, anak-anak yang berhasil. Kita seringkali datang sama Tuhan, seperti kita datang sama lampu Aladin, saudara. Hanya supaya Tuhan mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Kita hanya memanfaatkan Tuhan, memanipulasi Tuhan. Sehingga akhirnya ketika kita baca firman Tuhan sekalipun, kita hanya memilih firman Tuhan yang menyenangkan hati kita, saudara. Kalau firman Tuhan itu yang berat, firman Tuhan yang kayaknya nggak enak lah, ini bukan buat saya. Ini buat para pemimpin aja. Mungkin ini buat full timer aja atau buat penatua aja yang bisa melakukan. Firman Tuhan berkata ada 2 jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Jalan yang sempit buat siapa saudara? Buat siapa ayo jalan yang sempit? Kadang-kadang kita buat jalan yang ketiga. Jalan yang sedang-sedang aja. Kalau yang sempit ya buat yang di depan-depan ini aja nih yang sempit. Kalau jalan yang lebar kan buat orang dunia ya. Kita buat jalan yang ketiga, jalan alternatif. Enggak terlalu sempit, enggak terlalu lebar. Tapi firman Tuhan bilang hanya ada berapa? 2 jalan. Jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Mana yang kamu mau pilih saudara? Dan pilihannya ya Tuhan pasti bilang jalan yang sempit. Walaupun itu enggak enak buat daging kita saudara. Jadi apa solusinya tuh saudara? Tuhan yang harus ada di tengah hidup kita. Tuhan yang harus menjadi fokus hidup kita. Kasih Tuhan. Bukanlah keluarga kita, bukanlah pekerjaan kita, bukanlah tubuh kita, bahkan bukanlah komunitas ataupun gereja ataupun apapun juga yang ada di tengah saudara. Tetapi Tuhan yang harus ada di tengah center hidup kita. Kasih Tuhan itulah yang harus menggerakkan kita. Kenapa kita bergereja? Kenapa kita berkomunitas? Kenapa kita menikah? Kenapa kita punya anak-anak? Semua itu karena Tuhan. Kenapa kita mengasihi istri kita? Kenapa kita mengasihi teman-teman kita yang ada di dalam Komsel? Kenapa kita bekerja? Semua karena Tuhan.
Yang menggerakkan semua itu haruslah kasih Tuhan. Karena kalau bukan kasih Tuhan yang menggerakkan kita, maka tadi ayat tadi itu saudara akan terjadi. Yang gak baik itu akan keluar dari hidup kita. Karena fokusnya bukan lagi kasih Tuhan. Tetapi ketika kasih Tuhan yang menjadi fokus di dalam hidup kita, maka yang lain-lain itu ya, kekacauan semuanya, itu ada di luar. Itu akan ada di sekeliling kita. Tetapi itu tidak mempengaruhi hati kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan. Seringkali kita berkata, Yesus itu Tuhan di dalam hidup kita. Lukas 6 ayat 46 berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Coba kita renungkan sebentar saudara. Apa arti Tuhan di dalam hidup saudara? Apa arti Tuhan di dalam hidup kita? Apa ya artinya Tuhan itu? Apa artinya Yesus buat kita? Apakah Yesus hanya sekedar juru selamat kita? Apakah Yesus hanya sekedar penolong kita? Ya, betul. Yesus adalah juru selamat kita. Yesus adalah penolong kita. Tetapi orang yang diselamatkan, saudara baca di dalam Roma 10 ayat 9-10, yang percaya Yesus itu adalah Tuhan. Jadi apa maksudnya Yesus itu adalah Tuhan, saudara? Yesus adalah apa? Otoritas tertinggi di dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, karena Yesus yang memerintahkannya di dalam hidup kita. Yesus adalah penguasa tertinggi, Yesus adalah komandan tertinggi di dalam hidup kita. Coba kalau kita dapat surat ya, terus itu ada kop Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo yang tanda tangan di situ mengundang saudara. Pada besok Senin 11 Agustus jam 7 pagi harap hadir di Istana Negara. Karena ada tugas penting yang Presiden akan beri kepada saudara. Bagaimana saudara? Kita pasti akan mempersiapkan diri. Supaya besok jangan terlambat jam 7 saya akan ketemu dengan Presiden. Dan saya siap melakukan apa yang Presiden perintahkan kepada saya. Karena apa? Karena Presiden adalah pemimpin tertinggi di negara ini saudara. Nah seringkali kita datang sama Tuhan kita nggak punya sikap hati yang seperti itu saudara. Tapi kita mau punya sikap hati. Yesus itu Tuhan di dalam hidup saya. Yesus apa yang menjadi perintahmu yang engkau mau saya lakukan. Yesus adalah Raja di dalam kehidupan kita saudara. Sehingga apapun yang kita lakukan selama 24 jam, semua harus bersumber dari Tuhan. Bukan dari diri kita sendiri. Makanya hari-hari ini saya kembali lagi saudara. 2 bulan ini ketika saya bangun tidur. Saya nggak nyalain HP saya nggak jogging dulu, saya nggak melakukan apapun. Saya pindah kamar, saya datang sama Tuhan. Saya berdiam diri. Saya pokoknya datang aja tanpa agenda apapun. Saya nggak bawa masalah saya nggak bawa pergumulan saya. Saya cuma bilang, Tuhan, Bapa, pagi ini aku mau ketemu dengan Engkau. Aku hanya mau punya waktu bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang Yesus lakukan, saudara. Kalau saudara baca, Yesus pagi-pagi benar ketika hari masih sunyi, ya Yesus berdoa dan murid-murid cari dia. Dan berkali-kali ditulis, Yesus berdoa seorang diri. Dunia hari-hari ini sedang berlari dengan cepat, dengan kesibukan, dengan ketergesaan, saudara. Kita punya banyak planning, kita punya banyak rencana buat hidup kita pribadi, buat keluarga kita, buat pekerjaan kita, buat apapun saudara. Sehingga seakan-akan waktu bersama Tuhan tuh sayang ya. Ngapain diem-dieman gitu sama Tuhan. Tapi saudara, coba kalau dulu kita pacaran gitu ya. Ketemu aja, walaupun belum bisa ngomong banyak gitu ya. Ketemu aja, walaupun hanya diem-dieman. Hatinya seneng gak saudara? Dan pada waktu pertama kali saya memulai saudara disiplin rohani ini. Berdiam diri. Nggak enak buat tubuh saya, nggak enak saudara. Karena saya bilang Tuhan, jam berapapun juga Tuhan bangunin saya akan
cari Tuhan terlebih dahulu. Setelah itu bisa tidur lagi nggak saudara? Bisa tidur lagi. Tapi setiap kali saya bangun, saya mau cari Tuhan dulu. Tanpa agenda, intinya ketemu dengan Tuhan dulu lah. Ketemu dengan pribadi Bapa dulu. Dan kalau seperti kita dulu pacaran ya saudara, kalau kita ketemu pasti senang. Yang pertama itu sesuatu hal yang saya harus paksakan dengan tubuh saya. Itu lama-lama menjadi satu kerinduan, menjadi satu kebutuhan, menjadi rasanya ada yang kurang. Kalau pagi hari itu saya nggak berjumpa dengan Bapa. Mari Bapak Ibu, mungkin kita dulu pernah lakukan. Dan hari-hari ini kita udah nggak lakukan. Mari pada waktu pagi hari saudara, jangan langsung nyalain HP kita saudara. Walaupun firman Tuhan ada di HP kita ya hari-hari ini. Tapi kadangkala kita mau baca firman Tuhan yang ada di HP ini, ternyata ada WA masuk, ada notifikasi masuk, akhirnya tergoda saudara. Akhirnya scroll jadi lebih lama. Tapi saudara, ketika kita bangun, cari Bapa terlebih dahulu. Serahkan semuanya kepada Bapak. Kembali fokus lagi, Bapak, aku mau berjumpa dengan Bapak. Apapun yang Bapak mau katakan hari ini. Punya waktu kita berdua bersama dengan Bapak. Ketika kita mau memulai hari. Dan saya melihat hidup saya berubah, saudara. Kekhawatiran saya mulai berkurang. Apa yang saya khawatirkan di awal tahun ini mulai berkurang. Apa yang menjadi ketakutan saya mulai berkurang. Karena apa? Karena saya mulai merasakan bahwa Tuhan itu hadir di dalam hidup saya. Tuhan itu pegang kendali loh. Tuhan itu yang kontrol semuanya. Itu bukan hanya sekedar tahu pengetahuan, tetapi itu ada di dalam sini saudara. Di dalam hati kita. Jadi saudara, ketika besok jam berapapun, Tuhan bangunkan saudara. Cari Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu, berdiam diri, berdoa. Tuhan, pokoknya aku mau ketemu dengan Engkau. Aku bukan mau ketemu dengan berkat-Mu Tuhan. Aku bukan mau ketemu dengan pertolongan-Mu Tuhan. Aku mau ketemu dengan hati-Mu Tuhan. Aku mau ketemu dengan pribadi-Mu Tuhan. Dan alami saudara. Saudara akan mengalami ketenangan di dalam hidup kita. Dan kita bisa lebih tahu secara pasti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum lanjut, saya mau ajak kita berdoa sebentar yuk. Bolehkah kita pejamkan mata kita sebentar saudara? Kita berdoa. Saudara bisa ikutin saya berdoa yuk. Tuhan Yesus, saya menjadikan Engkau sebagai Tuhan, sebagai penguasa, sebagai Raja, sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan saya. Saya menyerahkan semua keinginan saya, pikiran dan perasaan saya serahkan kepada Tuhan Yesus. Ambil alih semuanya Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh saya, Tuhan ambil alih. Perintahlah hidup saya Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Biarlah saya mendengar dan saya melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita mau lanjut ya Bapak Ibu. Nah, perintahnya apa? Yesus adalah Tuhan dan kita udah berdoa. Biarlah Tuhan yang memerintah hidup kita. Sesuai dengan tema hari ini. Ya, ada salah satu perintah yang Tuhan berikan dan kita sudah beberapa kali sering membacanya. Tapi kita mau baca kembali sama-sama ya. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Kita baca sama-sama dari ayat 34, 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perintahnya apa saudara? Saling mengasihi. Sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita.
Tuhan mengasihi kita bukan karena kita baik. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita layak. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Berarti seperti itu juga kita saling mengasihi. Di dalam kehidupan kita berkeluarga, di dalam kehidupan kita berkomsel, di dalam bisnis pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita bertetangga, bermasyarakat. Tuhan mau kita saling mengasihi. Dengan begitu katanya kita adalah murid-murid Tuhan. Orang bisa melihat kita itu adalah murid Kristus ketika kita hidup saling mengasihi. Sama seperti kesaksian Pak Lukito ya minggu lalu. Ketika kita praktek saling mengasihi, walaupun saudara nggak mudah. Karena kita punya ekspektasi, betul? Kita punya pengharapan, kita punya penuntutan kepada orang lain, kita punya standar di dalam hidup kita. Seharusnya seperti ini. Seharusnya cocoknya yang benarnya seperti ini, saudara. Tetapi di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita belajar sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Walaupun kita nggak pantas dikasih, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dan bagaimana praktek saling mengasihi ini, saudara, itu sebenarnya juga mempengaruhi kesuksesan kehidupan kita. Seorang pengajar ya, saya rasa dia bukan anak Tuhan. Mungkin ya, saya nggak tahu pasti karena saya baca historinya dia pernah divorce gitu ya. Dan dia bilang, Dale Carnegie ini bilang, rahasia kesuksesan terletak pada pemahamannya tentang hubungan antar manusia. Dia melakukan survei, dari hasil surveinya berkata, seseorang itu berhasil di dalam kehidupannya, 15% itu faktor intelektual. Hanya 15% karena IQ kita, saudara. Tetapi 85% seseorang itu sukses karena faktor kemampuan membangun hubungan. Atau kalau saya boleh ganti, 85% faktor kemampuan kita sukses karena kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Ketika kita membangun hubungan, berarti kita nggak mengutamakan diri kita, saudara. Tidak mengutamakan ego kita. Ketika kita membangun hubungan, berarti kita mengutamakan orang lain lebih daripada kita. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, berarti kita mengutamakan kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita. Ketika ada di dalam komsel, ketika kita membangun hubungan dengan teman-teman kita di komsel, berarti kita mengutamakan kepentingan teman-teman di komsel daripada kepentingan kita, saudara. Apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi alasan kita berkomsel, saudara? Dulu saya sering bilang, ikut komsel enak, saudara. Karena di komsel kamu diperhatiin, kamu nggak sendirian. Ada yang nolongin kamu, kalau kamu ulang tahun ada yang ucapin kamu selamat gitu ya. Tapi saya pikir-pikir, loh kok saya kasih motivasi yang salah ya? Bahwa datang ke komsel tujuannya hanya untuk diri saya. Tapi sebenarnya ketika kita datang ke komsel, ke dalam satu komunitas, sebenarnya kita mau belajar saling mengasihi. Belajar memberi, lebih baik memberi daripada menerima. Belajar melayani, lebih baik melayani daripada dilayani. Dan saya percaya ketika ini menjadi gaya hidup kita, dimanapun juga saudara, kita akan menjadi orang yang berhasil. Dan satu slide yang terakhir, kalau kita belajar dari Yesus, Yesus adalah master di dalam membangun hubungan. Kita tahu Yesus berkhotbah kepada ribuan orang, 4.000 laki-laki, 5.000 laki-laki. Tetapi Yesus juga menghabiskan waktu kepada murid-muridnya 12. Lebih banyak daripada dia berkhotbah, saudara. Di dalam komunitasnya, di dalam keluarga rohaninya. Dan bukan hanya dengan orang-orang yang percaya, bukan hanya kepada murid-muridnya. Yesus juga membangun hubungan dengan pemungut cukai. Pemungut cukai yang mungkin agak alergi orang di zaman itu. Kenapa? Karena pemungut cukai itu suka malakin, saudara. Memungut pajak lebih besar daripada yang seharusnya dipungut. Kalau enggak, hidupnya masalah, saudara. Dan kemudian membangun hubungan dengan wanita Samaria
yang pada zaman itu kita tahu bahwa orang Yahudi menganggap orang Samaria derajatnya lebih rendah. Berbeda budaya, berbeda ras. Yesus membangun hubungan dengan anak-anak yang mungkin orang-orang berkata, ngapain? Dengan anak-anak yang belum dewasa, yang masih pikirannya pendek. Tetapi Yesus membangun hubungan dengan semua orang. Karena Yesus mengasihi mereka semua. Saya percaya ketika kita praktek ini saudara, kita saling mengasihi di dalam komsel dan juga kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Jiwa-jiwa yang mereka masih jauh dari Tuhan, yang mereka membutuhkan Tuhan. Maka mereka akan melihat kasih Tuhan dan mengalami kasih Tuhan lewat hidup kita. Ada sisa waktu 16 menit, izinkan saya undang anak saya Cornel untuk bersaksi apa yang dia alami saudara di sekolahnya, di kelasnya bersama dengan teman-temannya. Silakan Cornel. Halo Om, Tante, Koko dan Cici. Jadi hari ini aku mau kesaksiannya. Jadi di sekolah itu uh, aku sama teman-temanku itu sangat dekat ya. Bisa dibilang kalau di rumah aku ada keluarga yaitu papa, mama, sama Cici. Di sekolah it's like my second family. Aku bisa bilang mereka keluarga kedua saya. And di sekolah atau di luar sana kita sering dibilang sebagai kayak mirip sama 12 murid Yesus. Kenapa? Karena di dalam satu kelas cuma ada 12 orang. Tapi karena kita ber-12 kita bisa dekat dan kita masing-masing kita sering pelayanan di gereja kita meskipun berbeda-beda gerejanya. Tapi di belakang itu kita juga memiliki banyak kekurangan di dalam diri kita sendiri. We have a lot of flaws and kita memiliki banyak hal-hal yang maybe kita memiliki value-value yang kita nggak setujui gitu loh satu dengan lain. Tapi yang aku selalu respect atau I'm happy that mereka itu selalu menerima satu sama lain apa adanya. Jadi mau aku kekurangannya apa, mau dia kekurangannya apa, kita selalu mendukung satu dengan lain. Dan suatu there was a time, ada waktu di mana ada teman kita yang sedang dalam posisi di mana dia depresi and dia memiliki banyak beban di hidupnya yang selama ini dia nggak kasih tahu ke kita. Dan salah satunya adalah dia barusan ketolak di universitas impiannya dia dan dia di dalam situasi di mana dia nggak tahu dia mau ngapain sekarang. And pada waktu itu dia tiba-tiba nangis di kelas. Dia breakdown dan pada waktu itu aku dan teman-teman aku kita coba support dia. Kita bilang ke dia dan untuk dia seorang introvert yang overthinking lah. Dia itu untuk menceritakan masalah-masalahnya dia merasa seakan-akan dia menjadi beban kepada teman-temannya. Seakan-akan kalau gue share ini ke teman-teman gue jadi beban ke kalian. And selama itu he felt like dia sedang holding us back gitu. Tetapi ada satu teman aku yang waktu itu bilang ke dia, kenapa sih lo tega gak bilang sama kita masa-masa lalu? How dare you like not tell us your problems gitu loh. We are your friends gitu. Kita lebih mending bersusah payah di bawah sini dengan lo daripada kita bahagia sendiri di sini gitu. Jadi untuk kita it's better to struggle together. And akhirnya setelah itu kita doain dia dan sekarang thankfully dia karena teman mamaku ada kenalan, dia sekarang dapat kerja di Jepang. Dia sedang training 3 bulan di Purwokerto. And sebentar lagi dia akan pergi ke Jepang dengan pekerjaan yang sesuai dengan passionnya dia, yaitu coding. And sekarang puji Tuhan dia udah menemukan tujuan hidupnya. So, yeah, I think that's it. So, what is the conclusion? The conclusion, terkadang
sometimes we view, especially in our generation, di generasi kita we misunderstand the word love. Kata kasih itu kita memikirkan bahwa tentang diri kita sendiri. Self love, self healing. Zaman sekarang banyak kayak kata-kata itu. Dimana kata kasih di zaman sekarang sudah kayak berubah ke diri gue sendiri. Gue harus ini nih, it's about me. Tapi ketika kita mengasihi itu artinya kita harus memberi, bukan mengambil. And I think that is something we all need to learn. Untuk mengasihi orang lain sesungguhnya. Amin. Thank you Cornel Thank you. for sharing. Saya undang teman-teman pemusik boleh. Ya, Bapak Ibu. Apa yang Tuhan bicara hari ini di dalam hatimu? Di mana fokus kita hari ini? Mungkin saudara, Bapak Ibu mengalami juga seperti apa yang saya alami, saudara. Saya sempat terjatuh di dalam meninggalkan kasih yang mula-mula. Sehingga fokus hidup saya bukanlah Tuhan lagi. Sehingga kayaknya mau berkorban buat orang lain, melakukan sesuatu buat orang lain kayaknya berat. Walaupun masih dilakukan, tapi kayaknya berat gitu saudara. Diminta pelayanan kayaknya berat gitu. Tapi ketika kita kembali lagi, berjumpa Tuhan, mengalami kasih Tuhan kembali. Dan itu perlu kita alami setiap hari, saudara. Dipenuhi lagi, tangki kasih kita dipenuhi kembali oleh kasih Tuhan. Maka kasih kita bukan lagi kasih yang menuntut, saudara. Tapi kasih kita adalah kasih yang selalu ingin memberi. Kalau saudara hari ini mau bersama-sama dengan saya, kita kembali. Kita bertobat, meninggalkan. Bertobat itu berarti berubah dari cara berpikir yang lama, ya. Fokus yang lama kepada fokus yang baru. Dan kembali kepada kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mau kembali lagi. Tuhan, Engkau yang terindah di dalam hidupku. Tuhan, Engkau yang termanis, Tuhan, di dalam hidupku. Hanya pribadi-Mu, Tuhan, yang kami butuhkan, Tuhan. Kami ada karena Engkau, kami ada untuk Engkau, Tuhan. Engkau paling spesial, Tuhan, di dalam hidup kami. Mari silakan kita naikkan lagu. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Ya Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sempat penghiburan
Tuhan mau menyembuhkanmu. Menyembuhkan luka yang ada di dalam hatimu. Mungkin engkau terluka dengan seseorang yang dekat dengan engkau. Mungkin luka itu sepertinya sudah tertutup dengan daging. Dari luar kelihatan tidak ada lukanya. Tetapi di dalamnya masih ada luka, ada nananya, saudara. Dan Tuhan berkata siang hari ini, anakku, aku mau sembuhkan engkau. Selama engkau terluka, engkau tidak bisa mengasihi seperti aku mengasihi. Hari ini, hanya antara saudara dengan Tuhan. Kalau saudara mau mengakui, sama seperti firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat 16. Setiap kita yang mengakui, kita mau jujur, Tuhan yang menjadi penyembuh kita. Kau hanya perlu taruh tanganmu di atas dadamu dan mengakui kepada Tuhan. Tuhan, aku mau jujur kepadamu. Ini hatiku Tuhan. Lihat hatiku Tuhan. Engkau yang paling tahu Tuhan. Sembuhkan aku. Engkau melihat Tuhan. Setiap tangan kami Tuhan. Setiap luka yang kami alami Tuhan. Perlakuan yang tidak adil yang kami alami. Tuhan, aku mau sembuh Tuhan. Sembuhkan aku Tuhan. Seringkali aku punya banyak penuntutan. Karena di dalam hidupku aku banyak dituntut oleh orang lain. Sehingga aku Tuhan menjadi pribadi yang suka menuntut Tuhan. Tuhan sembuhkan aku Tuhan. Biarlah pribadimu, kasih-Mu yang menyembuhkan aku. Kasih-Mu Tuhan mengalir di tengah-tengah kami. Yang kedua saudara, kalau ada di antara kita yang seringkali dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan. Bahkan terkadang kita dikuasai oleh panic attack, saudara. Jantung kita berdebar, kita dapat merasakan ketakutan itu menguasai pikiran hati kita. Jadikan Tuhan menara perlindunganmu, saudara. Lihat ada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Asalkan kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman, saudara. Kalau engkau orangnya, kembali taruh tanganmu, saudara. Tuhan, aku gak mau lagi khawatir, aku gak mau lagi takut, Tuhan. Aku mau ganti fokusku, Tuhan, bukan kepada diriku, keinginanku, mimpi-mimpiku, Tuhan. Tetapi aku mau ganti, Tuhan, kepadamu. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau? Apa yang kau perintahkan, Tuhan? Biar aku bisa mendengarnya. Dan aku melakukannya setiap hari. Terima kasih, Tuhan. Oh ya nasata kata kaya nakata kaya nakaya. Ya nasata kata kaya nakapa papa. Ya nasata kaya nakata kaya nakapa papa. Roh Kudus, Engkau yang melawat kami, Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau yang menyembuhkan. Roh Kudus, Engkau yang menguatkan. Biarlah hidup kami, Tuhan. Hidup kami hanyalah untuk-Mu. Hidup kami untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa. Setiap kita yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.